Di sebuah semesta lain, seluruh dunia bersukacita atas kekalahan penjahat terbesar yang pernah mengancam keberadaan mereka. Kerumunan manusia memenuhi jalanan, memuji pahlawan yang telah menumbangkan Raja Iblis dan mengakhiri era kegelapan. Mereka percaya tak akan ada lagi invasi monster, tak akan ada lagi warga tak bersalah yang mati sia-sia. Dunia fantasi bernama Iskard akhirnya memasuki masa damai setelah berabad-abad perang tanpa henti. Di sebuah gang sempit, dua anak berlari tergesa untuk menyaksikan arak-arakan sang pahlawan yang baru kembali dari medan tempur. Bocah laki-laki itu mendesak adiknya agar mempercepat langkah sebelum semuanya selesai. Bagi mereka, kesempatan ini hanya datang sekali seumur hidup. Namun, di tengah lari mereka, sosok berjubah gelap melintas di depan sang kakak. Kehadiran pria itu membuat tubuh bocah tersebut membeku seketika. Ketika sang adik menyusul dan melihat kakaknya terdiam kaku, ia kebingungan lalu menoleh ke arah sosok berjubah yang berjalan menjauh dari pusat perayaan. Ia tidak mengerti mengapa pria itu justru melawan arus kemenangan. Sang kakak yang ketakutan buru-buru meminta adiknya memalingkan wajah agar tidak menarik perhatian. Ia mengenali aura tersebut sebagai milik penyihir kegelapan. Golongan penyihir yang dikenal memanfaatkan kekuatan gelap dan dianggap terkutuk. Sang adik tidak memahami mengapa menjadi penyihir kegelapan begitu menakutkan. Kakaknya menjelaskan bahwa itu berarti orang tersebut hidup dalam kutukan dan bayang-bayang. Pria berjubah hitam itu memanggul karung putih di bahunya dan berjalan sendirian menuju katedral. Di sana, Santo dari era ini menunggunya. Wanita berambut emas itu sedang memandangi dunia yang akhirnya akan merasakan kedamaian ketika ketukan terdengar di pintu. Ia berbalik dan mendapati sosok berjubah berdiri di ambang. Rambut emasnya melambangkan kekuatan ilahi. Jubah putihnya simbol kemurnian. Sementara pria berjubah hitam itu memancarkan aura kelam dan sunyi. Jika sang Santo adalah perwujudan cahaya, maka pria itu adalah inkarnasi kegelapan. Namanya Minold. Ketika karung dibuka dan kepala Raja Iblis diperlihatkan, terungkap bahwa dialah pahlawan sejati selama ini. Namun karena sifat gelap kekuatannya, ia harus tetap menjadi bayangan sementara seorang pria tak berguna dengan zirah mewah menerima seluruh pujian. Sang Santo menyampaikan rasa terima kasih atas nama kekaisaran, tetapi Minold memotongnya. Ia hanya memiliki satu keinginan. Semua tugas telah ia selesaikan dan kini ia menuntut agar janji yang pernah diucapkan ditepati. Ekspresi wanita itu mengeras, tetapi ia memastikan bahwa ia tidak melupakan janjinya. Ia bahkan menyebut nama aslinya, Kim Min-jun, nama sebelum ia dipanggil secara paksa ke dunia ini. Di bawah patung Dewi, ia mencoba berbicara dari hati ke hati. Ia merasa bersalah karena Kim Min-jun harus memikul tanggung jawab sebesar itu dan menegaskan bahwa ia tidak pernah membencinya. Ia merasa akan selamanya berutang padanya. Namun Kim Min-jun membalas dengan kebencian yang begitu dalam hingga terasa seperti ingin mati saat itu juga. Meski mendapat respon sedingin itu, Sang Santo berjanji akan mengubah pandangan dunia terhadap penyihir kegelapan dan memohon agar ia mempertimbangkan kembali keinginannya untuk pulang. Bagi Kim Min-jun, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Ia telah cukup dimanfaatkan. Ia hanya ingin kembali ke dunianya dalam keadaan utuh. Sang Santo mencoba membujuknya dengan janji imbalan atas segala perlakuan buruk yang ia terima. Tetapi Kim Min-jun menuduhnya bersandiwara. Wanita itu bersikeras bahwa ia tulus. Namun Kim Min-jun menegaskan bahwa tidak ada yang bisa diberikan wanita itu yang benar-benar ia inginkan. Sang Santo terkejut karena sebagai pilihan dewa, ia memiliki kekuasaan besar di dunia ini. Ia bertanya dalam hati apa yang tidak mampu ia sediakan. Kim Min-jun mengingat bagaimana dirinya dipanggil secara paksa, diperlakukan seperti budak, dan kini diminta tetap tinggal demi kekaisaran. Ia bertanya apa yang bisa diberikan sebagai ganti hidupnya yang direnggut. Sang Santo menjawab bahwa ia bisa mengabulkan apapun karena tanpa dirinya perdamaian mungkin tidak akan bertahan lama. Kim Min-jun lalu menyebut keinginan sederhana. Ia ingin makan ayam goreng bawang Korea, sesuatu yang tidak dikenal di dunia ini. Ia ingin kimchi yang juga tak dipahami oleh Sang Santo. Ia mengeluhkan makanan dunia ini yang baginya menjijikan. Karena selama bertahun-tahun ia hanya makan biskuit tinggi kalori. Ia bahkan menginginkan komputer gaming dan koneksi internet yang layak. Tentu saja dunia ini tidak mampu menyediakan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, Santo mengepalkan tangan dan menyerah. Ia menyadari bahwa Kim Min-jun memang tidak pernah menjadi bagian dari dunia ini. Dengan kepala tertunduk, ia setuju memulai ritual pemulangan. Segera ia membawa Kim Min-jun ke ruang pemanggilan. Di sana, Kim Min-jun teringat pertama kali ia dipanggil dan merasa lega bahwa ia tak akan pernah melihat tempat itu lagi. Sang Santo memintanya berdiri di tengah lingkaran pemanggilan, lalu mulai menjalankan ritual pemulangan.
Pola-pola sihir segera bergerak di bawah kaki Kim Min Jun. Ia diberitahu bahwa langkah pertama adalah menghapus perlindungan Santo dari tubuhnya. Min Jun melepas sarung tangannya dan menatap simbol suci di punggung tangannya. Meski disebut perlindungan, ia tahu itu hanyalah belenggu yang mencegah orang yang dipanggil melawan Sang Santo. Ia merasa lega karena akhirnya akan terbebas dari tanda itu. Sang Santo mengangkat kedua tangan. Cahaya terang menyinari ruangan dan simbol itu perlahan menghilang dari tangan Min Jun. Wanita itu tampak bingung karena bukan hanya kekuatan besar yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang. Min Jun juga menolak kekayaan dan ketenaran yang bisa ia miliki jika tetap tinggal. Namun, Min Jun sudah muak dengan dunia ini dan meminta wanita itu berhenti mencampuri urusannya. Ia malah mempertanyakan mengapa Santo tidak takut pada situasi ini. Tanpa simbol tersebut, ia bisa saja membunuhnya. Wanita itu mengakui bahwa dirinya adalah akar dari kebencian yang memenuhi hati Min Jun. Jika ia dibunuh, ia akan menerimanya. Kini, setelah perlindungan itu lenyap, ia bahkan siap menerima kematian. Jika Min Jun tidak berniat melakukannya, ia ingin melanjutkan tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah menghapus seluruh kekuatan yang Min Jun peroleh di Iskar. Sang Santo mundur dari lingkaran untuk memulai proses itu. Namun, Min Jun tidak berniat membiarkan semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam sekejap, ia melemparkan tali energi gelap yang mengikat tubuh wanita itu dan mengangkatnya ke udara. Sang Santo memperingatkan bahwa membawa kekuatan dunia ini saat melewati gerbang dimensi akan membunuhnya. Apa yang ia lakukan adalah tindakan bodoh. Min Jun tidak peduli. Ia telah bekerja sampai hampir mati demi memperoleh kekuatan itu. Ia tidak akan meninggalkannya begitu saja. Ia menjatuhkan Sang Santo ke lantai dan membuka gerbang dimensi dengan kekuatannya sendiri. Wanita itu lebih khawatir Min Jun akan gagal membuka gerbang dengan energi gelapnya dan tewas akibatnya. Namun kekhawatirannya tidak terbukti. Portal yang stabil telah terbuka di hadapan Min Jun. Ia tetap diperingatkan bahwa perjalanan dimensi itu berisiko besar. Namun Min Jun sudah mengetahui hal tersebut. Ia telah melatih sihirnya ribuan kali untuk menyempurnakannya. Ia bahkan merasa aneh mengapa dunia ini membagi sihir menjadi terang dan gelap. Padahal di puncaknya semua sihir sama saja. Sebelum melangkah masuk, ia memasukkan tangan ke sakunya dan mengatakan dalam sikap meremehkan bahwa ia memiliki sesuatu untuk diberikan. Yang muncul hanyalah kepalan tangan penuh ejekan sebelum ia melangkah masuk ke dalam portal. Yakin tak akan pernah melihat dunia itu lagi. Sang Santo berteriak memintanya berhenti sebelum portal menjadi tidak stabil dan membunuhnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ruang pemanggilan dipenuhi gelombang energi ungu terang. Portal itu runtuh dan menghilang, menyisakan wanita itu sendirian. Ia menghantam lantai dengan tinju penuh amarah. Meski mereka berselisih, ia tidak menyangka akan dibenci sedalam itu. Padahal ia hanya menjalankan tugasnya. Ia tak pernah ingin membuatnya menderita. Namun, kini semua sudah berakhir dan jarak di antara mereka menjadi tak terjangkau. Di sebuah gedung biasa di bumi, kilatan cahaya ungu muncul dan Min Jun terjatuh di dalamnya. Ia akhirnya kembali ke planet asalnya. Meski tampak percaya diri, ia merasa nyawanya hampir melayang selama perjalanan dimensi. Ia berdiri dan menyadari dirinya berada di kamar yang sama saat pertama kali dipanggil. Ponselnya masih terisi daya di atas meja. Sensasi menggenggam ponsel itu membuatnya terdiam, karena ia sangat merindukan perasaan tersebut. Game favoritnya, Dungeon Power Fighter, masih terpasang. Saat ia membukanya, kenyataan kembali sepenuhnya dan ia tertawa keras karena berhasil kembali ke bumi. Namun, kebahagiaan itu terlalu cepat. Tidak ada koneksi internet di apartemennya. Di luar, sekelompok tentara merapat di dinding seperti berada di zona perang. Komandan unit memastikan arah mereka menuju makhluk yang dilaporkan. Sementara prajurit pengintai mengonfirmasi lokasi. Seorang kopral mempertanyakan mengapa tentara biasa dikirim menghadapi ancaman berbahaya seperti itu. Tetapi ia sendiri tidak tahu jawabannya. Perintah adalah perintah. Mereka tidak punya pilihan selain bertempur. Mereka menarik napas dalam dan bersiap. Atas aba-aba kopral, mereka bergerak ke jalan dan berbelok untuk menembak target. Namun yang mereka lihat sama sekali berbeda dari yang dibayangkan. Min Jun berjalan di jalanan dengan kesal karena ponselnya tidak mendapat sinyal dan tidak ada satu untoko yang buka. Meski siang hari, para tentara terkejut melihat warga sipil di area terlarang dan mencoba menarik perhatiannya agar menjauh. Min Jun pun heran melihat tentara bersenjata di area sipil. Ia mengira mereka sedang latihan dan merasa tidak enak karena mungkin mengganggu. Namun tiba-tiba para tentara melihat sesuatu di belakangnya dan berteriak agar ia segera lari.
Minjun berbalik untuk melihat apa yang membuat mereka panik. Seekor monster mirip serigala raksasa meloncat ke arahnya dengan cakar siap mencabik tubuhnya. Yang membuatnya bingung bukanlah monster itu, melainkan mengapa makhluk yang tampak begitu lemah bisa membuat para tentara ketakutan seperti itu. Bagaimanapun juga, ia baru saja kembali dari dunia tempat ia bertarung melawan monster yang jauh lebih mengerikan selama bertahun-tahun. Namun saat ia mengepalkan tangan untuk memanggil kekuatan gelapnya, energi iblis itu tidak muncul. Kosong. Benar-benar lenyap. Meski begitu, hal itu tidak terlalu penting untuk monster selevel itu. Dengan kekuatan fisiknya saja, Minjun menangkap kepala serigala raksasa itu dan membantingnya ke tanah tanpa kesulitan. Benturan keras membuat gigi monster itu patah berhamburan. Para tentara terdiam terpaku melihat kekuatan yang jelas melampaui manusia biasa. Minjun masih kesal karena makhluk itu berani menyerangnya. Dengan tangan kosong, ia meremukan tengkoraknya tanpa ampun. Walau tak bisa menggunakan sihir gelap karena ketiadaan energi iblis, tubuhnya tetap ditempa oleh latihan brutal setiap hari di masa lalu. Monster seperti ini jelas bukan tandingannya, namun ia tahu jenis makhluk itu. Pertanyaannya, mengapa ia muncul di dunia ini? Kepalanya dipenuhi tanda tanya dan untuk sementara hanya para tentara di belakangnya yang mungkin punya jawaban. Ketika ia mencoba berbicara dengan mereka, ketakutan membuat mereka hampir tak mampu menjawab. Setelah beberapa waktu, mereka membawanya ke kendaraan militer dan mengawalnya keluar dari zona terlarang. Sang kopral memperingatkannya bahwa ia telah berkeliaran terlalu jauh di area penuh monster. Dalam kondisi normal, ia seharusnya ditahan, tetapi atas perintah atasan, situasi tidak diperbesar. Kopral itu curiga, dunia sedang kacau. Mustahil seseorang tidak tahu apa-apa hanya karena tinggal di luar negeri. Namun, ia juga tidak berani menekan lebih jauh, terutama setelah melihat sendiri kekuatan Minjun. Minjun berbohong bahwa ia lama tinggal di luar negeri, namun ia sadar ini bukan Korea yang ia kenal. Fenomena dungeon muncul saat ia berusia sekitar 7 tahun. Monster mulai keluar dari dungeon ke dunia nyata. Ia ingat bagaimana militer dan tentara membasmi mereka. Seiring kemunculan dungeon, manusia dengan kekuatan khusus yang disebut Awaken juga bermunculan. Mereka melampaui manusia biasa dan bergabung dengan Hunter Corps yang baru dibentuk. Para Awakener membersihkan monster begitu cepat, hingga area sipil kembali aman. Namun kini situasinya berbeda, dunia tampak kacau. Yang paling mengganggunya adalah kemungkinan server Dungeon Power Fighter sudah hancur. Jika itu terjadi, untuk apa ia kembali ke bumi? Ia terus menanyai Kopral tentang evakuasi warga, terutama para pengembang game. Ia ingin tahu apakah perusahaan game masih beroperasi, apakah gedung-gedung dan server penyimpanan aman. Fokusnya sepenuhnya pada game. Kopral akhirnya menjelaskan bahwa 2 tahun lalu, dungeon mulai muncul lebih sering dan ukurannya semakin besar. Monster raksasa semakin banyak keluar dari sana. Militer kewalahan dan beberapa wilayah sipil harus dikunci total. Mereka kekurangan personil. Penjelasan itu membuat Minjun kecewa. Ia tidak peduli soal krisis dunia. Ia hanya ingin tahu apakah perusahaan game masih berjalan. Kopral lalu menanyakan usianya dan mengetahui ia berusia 21 tahun. Kopral menyarankan agar ia segera bersiap wajib militer. Separuh usia 20-an bisa habis begitu saja. Minjun bingung karena sebelumnya masa wajib militer berbeda antara Hunter Corps dan tentara reguler. Namun kini semua pasukan harus bertugas 5 tahun penuh. Jika ia berusia 21, surat panggilan kemungkinan sudah ada. Ia merasa sangat sial. Ia kembali untuk hidup santai dan bermain game, bukan untuk 5 tahun di militer. Saat itulah ponselnya akhirnya mendapat sinyal. Sebuah pesan masuk dari militer berisi tanggal wajib masuk divisi tertentu dan tanggalnya adalah besok. Waktunya terasa seperti lelucon buruk. Ia sempat mengira itu pesan spam, tetapi Kopral memastikan bahwa itu asli. Minjun kembali terpukul. Bagaimana mungkin seseorang dipanggil tanpa pemeriksaan fisik dan hanya diberi waktu 1 hari? Kopral menjelaskan bahwa kekurangan tenaga membuat prosedur seperti itu menjadi biasa. Mungkin Minjun hanya terlambat membaca notifikasi. Ia menyarankan Minjun memeriksa statusnya di warnet dekat pusat evakuasi. Mendengar kata warnet, Minjun seperti mendapat energi baru. Dulu saat orang tuanya menghilang, ia mengurung diri dan bermain game. Lalu ia dipanggil ke Isgard saat kelas 12 tanpa teman satupun. Setelah bertahun-tahun neraka, ia akhirnya kembali ke surga kecil bernama warnet. Di sana, server game favoritnya masih aktif. Ia bermain sepuasnya, memesan makanan cepat saji yang dulu ia rindukan. Bahkan pelayan terkejut melihat seberapa banyak ia makan. Namun setelah puas bermain, ia mulai menyadari betapa banyak yang berubah. Ia membaca berita dan semua yang dikatakan Kopral benar. Tanggal wajib militernya memang besok. Jika ia masih memiliki seluruh kekuatan dari Isgard, ia bisa membersihkan semua dungeon sendirian. Namun energi iblisnya habis total. Meski begitu, ia tetap yakin dirinya cukup kuat untuk menaklukkan dungeon. Setelah berpikir beberapa menit, tekadnya mengeras.
Jika itu berarti menyelamatkan game favoritnya dari kehancuran, maka ia akan menyelesaikan semuanya sendiri. Keesokan harinya, Min Jun melangkah masuk ke Pusat Pertahanan Nasional sesuai instruksi wajib militer. Ia terkejut melihat begitu banyak orang datang untuk tujuan yang sama. Ada yang berpamitan dengan keluarga, ada yang berpelukan dengan kekasih. Dimanapun ia memandang, wajah-wajah muram memenuhi halaman. Tak lama kemudian, pengumuman memanggil seluruh calon prajurit menuju auditorium. Min Jun berjalan santai. Ia merasa militer mungkin tidak lagi seperti dulu, tetapi ia yakin tak akan sekeras kehidupan di Iskar. Di dalam auditorium, para komandan berteriak dan memaki rekrutan baru agar berdiri tegak dan disiplin. Kata-kata kasar berhamburan tanpa henti. Banyak rekrutan terkejut dengan perlakuan keras itu bahkan sebelum pelatihan dimulai. Sementara Min Jun justru merasa hinaan itu terbenar lemah dibanding pelatih brutalnya di Iskar. Kemudian komandan batalion naik ke podium dan meminta perhatian semua orang. Sebelum memulai agenda, ia meminta siapapun yang ingin mendaftar ke Hunter Corps dan belum sempat melakukannya untuk mengangkat tangan. Ia menjanjikan perlakuan berbeda dan gaji lebih tinggi bagi anggota Hunter Corps. Tak seorang pun bergerak. Komandan menyebut itu hanya formalitas dan tak perlu tegang. Namun di antara kerumunan, satu tangan terangkat. Tangan itu milik Kim Min Jun. Komandan memanggil sukarelawan itu maju. Tanpa ragu, Min Jun mendorong tanah begitu keras hingga lantai retak, lalu melompat tinggi melampaui kepala semua orang. Ia mendarat tepat di atas podium. Komandan hanya bisa menatapnya dengan keterkejutan mendalam. Min Jun memperkenalkan diri sebagai rekrutan Kim Min Jun dan menyatakan keinginannya bergabung dengan Hunter Corps. Waktu berputar kembali ke wilayah utara Iskar, ke pegunungan gelap dan tandus yang dikenal sebagai ngarai terlupakan. Tebing batu menjulang dan debu mati menyelimuti udara. Tempat itu jarang dihuni manusia. Di dalam gua gelap yang dalam, cahaya api unggun berpendar. Min Jun duduk di atas kepala laba-laba raksasa yang tak bernyawa. Ia berkata bahwa pekerjaan penyihir kegelapan tak pernah lepas dari kesulitan. Ia menyadari bahwa meski memiliki kemampuan luar biasa, tanpa energi iblis semuanya tak berarti. Penyihir kegelapan sangat bergantung pada energi iblis sebagai sumber daya mereka. Berbeda dengan penyihir biasa yang bisa mengumpulkan mana dari sekeliling. Ia teringat pada penyihir putih yang selalu berkata bahwa mana selalu ada di sekitar, tinggal dikumpulkan. Penyihir kegelapan tidak memiliki kemewahan itu. Satu-satunya cara memulihkan energi iblis adalah membunuh monster yang memilikinya dan menyerapnya. Ia menyadari bahwa menggunakan energi untuk mendapat energi bukanlah metode efisien. Lebih buruk lagi, reputasinya sebagai penyihir gelap membuatnya sulit mendapat rekan. Ia akan selalu bertarung sendirian dan itu adalah kenyataan pahit. Jika energi iblisnya habis di dalam dungeon, kemungkinan besar ia akan mati. Namun anehnya, ia tetap tersenyum. Ia memikirkan pertanyaan penting tentang metode terbaik memulihkan dan mempertahankan energi iblis. Ia duduk di antara bangkai puluhan laba-laba gua beracun yang ia bunuh. Tubuh mereka meledak dengan cairan hijau mengalir dari lubang-lubang besar. 50 monster telah ia taklukkan seorang diri. Tiba-tiba, dentuman keras terdengar di belakangnya. Tanah bergetar. Dari sudut matanya, ia melihat bos dungeon tersembunyi di ngarai terlupakan, Arachnis. Laba-laba raksasa 5 kali lebih besar dari yang lain. Mata merah besarnya dan capit tajamnya menatap Min Jun sebelum melompat menyerang. Arachnis meraung melihat bangkai anak-anaknya. Namun raungan itu tak menggoyahkan Min Jun. Dengan satu gerakan cepat, ia menembus kulit tebal monster itu dan memenggal kepalanya dalam satu serangan. Dalam satu pukulan, bos itu tumbang. Jawaban atas pertanyaannya pun jelas. Cara terbaik memulihkan energi iblis adalah mengalahkan monster dengan kekuatan maksimal. 645 hari sebelum kembali ke bumi, Min Jun menaklukkan dungeon laba-laba beserta ratunya sendirian. Waktu melompat kembali ke masa kini, Min Jun duduk di ruangan biasa dengan secangkir kopi di tangannya. Seorang pria berseragam menanyakan namanya dan ia mengiyakan dengan singkat. Ia diminta menunggu karena tim Hunter Corps akan datang menjemput. Min Jun berterima kasih dan menyadari kopi itu dibuat langsung oleh komandan batalion. Sesuatu yang jarang terjadi. Ia duduk dengan tenang, menyadari bahwa babak baru hidupnya telah dimulai lagi. Pria berseragam itu duduk di depan Min Jun dan mulai menanyakan hal-hal pribadi. Ia memperhatikan semangat Min Jun dan ingin tahu alasan sebenarnya ia mendaftar ke Hunter Corps. Di saat banyak orang justru ingin kembali ke unit reguler meski memiliki kemampuan khusus, Min Jun memilih jalan sebaliknya. Min Jun menjawab dengan tenang bahwa ia memiliki urusan di dalam dungeon. Jawaban itu terdengar begitu sederhana hingga suasana sempat hening canggung sebelum keduanya tertawa. Komandan batalion menganggapnya candaan dan bahkan menyatakan tidak akan menagih biaya lantai auditorium yang retak akibat lompatannya tadi.
Di dalam hati Min Jun kesal karena ia tidak sedang bercanda. Ia benar-benar punya urusan di dungeon. Namun bagi orang lain, jawabannya terdengar konyol. Di Korea, semua dungeon yang muncul dikelola langsung oleh militer. Hunter Corps adalah unit elit dengan prajurit terlatih, dan satu-satunya cara naik pangkat adalah membuktikan kekuatan dan kemampuan. Min Jun ingin masuk Hunter Corps agar bisa mengakses dungeon dengan bebas. Ia membayangkan membersihkan sebagian besar dungeon sendirian. Jika berhasil, mungkin ia bisa memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Ia bahkan membayangkan dalam 5 tahun bisa meraih 10 bintang, naik 10 pangkat, dan menyapu hampir semua dungeon. Setelah itu, ia bisa bersantai sebagai pahlawan publik bergaji tinggi. Sebuah rencana ambisius dari seseorang yang ingin mempercepat hidupnya. Saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, Sersan Hunter Corps Lee Sung-ho memasuki ruangan dan memberi hormat tegas. Komandan memperkenalkan Min Jun kepadanya. Sersan itu langsung tertarik dan menanyakan apakah Min Jun benar-benar memiliki kemampuan hunter. Ia meminta Min Jun membuka jendela status dan menunjukkan statistiknya. Sikap energik dan sedikit agresif Sersan itu membuat Min Jun jengkel. Ia bertanya-tanya apakah semua anggota Hunter Corps sefrustrasi ini. Ia memanggil jendela status di Iskart. Hal seperti itu juga ada, jadi bukan hal asing baginya. Biasanya hanya berisi angka kekuatan dan kemampuan. Namun ketika jendela itu muncul, wajahnya berubah. Tidak ada angka apapun, hanya tulisan error. Sersan Lee terlihat frustrasi. Ia belum pernah mendengar kasus seperti itu sebelumnya. Min Jun sendiri terdiam menyadari bahwa situasi ini akan mempersulit langkahnya. Di tempat lain, di pusat pelatihan hunter di Gyeonggi-do, komandan batalion berbicara dengan seorang wanita yang sudah lama tidak ia temui. Ia menyambutnya setelah 10 tahun. Wanita itu berdiri tegak, menatap lurus tanpa gentar. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan hunter, hanya rekrutan seperti yang lain. Ia juga meminta agar tidak mendapat perlakuan khusus karena ayahnya. Komandan meyakinkannya bahwa ia itu dipanggil bukan karena hubungan keluarganya, melainkan urusan terpisah dari Jenderal Sun. Hunter Corps sendiri sudah sangat sulit dimasuki, jadi tak ada perlakuan istimewa. Wanita itu masih bingung alasan pemanggilan tersebut. Komandan menjelaskan bahwa ia adalah rekrutan terkenal dengan reputasi luar biasa. Sebagai komandan pelatihan, ia tentu tertarik. Ia memberi beberapa kata penyemangat sebelum pelatihan dimulai dan berterima kasih karena ia memilih menjadi prajurit lapangan alih-alih posisi eksekutif. Orang dengan kemampuan seperti dirinya sangat dibutuhkan. Wanita itu sedikit tersip, tetapi tetap mengucapkan terima kasih dengan tenang. Tak lama kemudian, komandan melihat truk mendekat dari jendela. Ia teringat pada Min Jun dan mengatakan bahwa wanita itu mungkin akan mendapat rekan setim yang cukup unik. Mereka pun memutuskan mengunjungi Min Jun bersama. Min Jun tiba di pusat pelatihan hunter bersama Sersan Lee dan langsung terpukau. Gedung itu besar, bertingkat banyak. Seluruhnya dilapisi kaca yang berkilau seperti matahari. Ia terpanah memikirkan berapa banyak uang pajak yang dihabiskan untuk bangunan ini. Ia bahkan bertanya dalam hati, apakah ada ruang PC di dalamnya? Sersan Lee segera mengingatkannya agar tidak terlalu bersemangat, karena status rekrutmennya belum pasti akibat masalah jendela status tadi. Ia menegaskan bahwa Min Jun adalah kasus khusus dan akan diuji secara pribadi. Nada suaranya jelas menunjukkan ia tidak menyukai Min Jun. Ia bahkan menyatakan bahwa jika keputusan ada padanya, Min Jun sudah dikirim ke polisi militer. Sersan Lee terus melanjutkan omelannya dengan nada tajam. Ia menegaskan bahwa setelah semua tes selesai dan terbukti ada kebohongan, Min Jun harus siap langsung dipindahkan ke polisi militer. Nada bicaranya terdengar seperti orang yang menyimpan rasa tidak suka. Min Jun sendiri mulai curiga bahwa pria itu mungkin sedikit iri karena sejak awal sikapnya terasa pelit dan terlalu keras. Min Jun lalu bertanya, apa sebenarnya tes yang harus ia jalani? Lee menunjuk sebuah batu merah besar yang mengkristal di tengah ruangan. Batu itu adalah redstone, produk sampingan dari dungeon yang muncul di dunia ini. Batu itu sangat padat, berat, dan keras, sesuatu yang bahkan rekrutan terkuat pun biasanya tidak mampu menggesernya sedikit pun. Lee menjelaskan bahwa jika Min Jun bisa menggerakkan batu itu walau hanya 1 inci, ia akan lulus. Senyum tipis muncul di wajah Min Jun. Baginya, tes itu terdengar terlalu sederhana. Sikap Lee langsung berubah, menyadari bahwa Min Jun tidak sebodoh yang ia kira. Di dalam benaknya, Lee memikirkan alasan lain. Tidak ada cara lain untuk memeriksa jendela status seseorang selain melihatnya langsung. Dan selama ini, selalu ada pembohong yang mencoba memanfaatkan kemampuan biasa mereka untuk masuk ke Hunter Corps. Meski Min Jun tadi melompat 5 meter ke podium, Lee tetap yakin ada yang tidak beres. Di balkon yang menghadap ruang pengujian, komandan pelatihan berdiri bersama Hunter Sun.
Ia menjelaskan bahwa Min Jun sebelumnya menunjukkan kemampuan fisik luar biasa di pusat pelatihan rekrutan. Namun jendela statusnya menunjukkan error. Dalam semua tahun pengabdiannya, ia belum pernah melihat kasus seperti ini. Rasa penasaran membuatnya ingin melihat seunik apa rekrutan tersebut. Min Jun berdiri di depan redstone dengan satu tangan menempel di permukaannya. Ia mengenali batu itu. Di Isgard, batu merah seperti ini tersebar di banyak dungeon. Dengan ukuran seperti ini, menurutnya ia bisa mendorongnya dengan mudah. Ia menarik lengannya ke belakang, mengepalkan tangan, bersiap melayangkan pukulan penuh tenaga. Sersan Lee dan Hunter Sun memperhatikan dengan tegang. Dalam satu gerakan cepat, tinju menghantam tepat di tengah batu. Bukan hanya bergeser, batu itu langsung hancur berkeping-keping. Debu berterbangan dan meninggalkan lubang besar di tengahnya. Ketiganya terpaku dengan mulut ternganga. Tidak ada energi iblis di dalam batu itu. Murni kekuatan fisik Min Jun yang menghancurkannya. Bahkan Min Jun sendiri sedikit terkejut dengan daya hancurnya. Di dalam hati, Lee menyebutnya monster dengan campuran kagum dan kaget. Hari pertama pelatihan resmi pun dimulai. Rekrutan seperti Nam In Hyuk sudah terengah-engah saat menaiki tangga. Ia dalam pikirannya menyadari bahwa sejak awal, ia tahu pelatihan Hunter Corps tidak akan biasa. Mereka harus memanjat 6.000 anak tangga sambil membawa karung pasir sejak sesi pertama. 4 minggu penuh latihan gila menanti sebelum mereka benar-benar turun ke pertempuran. Instruktur yang terus mendesak dan memarahi waktu tempuh mereka sudah menjadi pemandangan biasa. Sersan Lee bahkan dijuluki instruktur iblis. In Hyuk merasa bahwa semua latihan brutal itu hanya menaikkan statistik sedikit sebelum akhirnya dilempar ke medan perang. Namun semua pikiran itu berubah saat ia melihat Min Jun. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah sebenarnya mereka yang bermasalah? Di sisi lain, Min Jun justru menikmati semuanya. Tubuhnya terasa ringan. Jika energi iblisnya masih penuh, ia merasa bisa saja terbang. Baginya, latihan ini jauh lebih mudah dibanding neraka dungeon di Isgard. Seragam militer ini bahkan terasa lebih nyaman dibanding pakaian compang-camping masa lalunya. Ia juga menyukai makanan di aula Hunter Corps. Rutinitas mereka ketat. Bangun pukul 6.00 pagi, sarapan pukul 08.30, latihan pagi sampai makan siang, lalu latihan sore hingga makan malam. Namun, malam hari memberi kebebasan. Di dalam fasilitas itu terdapat ruang PC dengan kualitas setara di luar militer. Jika benar-benar menjadi bagian dari Hunter Corps, waktu bebas bisa digunakan sesuka hati. Dibayar besar, diberi makan, berolahraga, dan bermain game. Itulah hidup yang ia impikan. Karena terlalu bersemangat, ia malah berlari menaiki tangga lebih cepat. Rekrutan lain menatapnya bingung melihat energinya yang tak habis-habis. Di puncak 6.000 tangga, Sersan Lee berdiri menunggu. Ia mendengar derap kaki cepat dan melihat Min Jun muncul jauh lebih cepat dari biasanya. Biasanya, rekrutan butuh setidaknya 1 jam untuk mencapai puncak. Lee terdiam heran melihat Min Jun sudah sampai. Min Jun justru terlihat kecewa. Ia bertanya apakah hanya itu saja, lalu mengingatkan soal izin keluar jika selesai di bawah 30 menit. Lee memilih diam dan langsung menyerahkan izin tersebut. Sementara Min Jun memikirkan akan digunakan untuk apa izin itu, Lee memeriksa catatan waktu. Rekor baru tercipta 21 menit, 1 detik, dan 43 milidetik. Belum pernah ada rekrutan mencapai angka itu sebelumnya. Min Jun menjadi rekrutan pertama yang menerima izin keluar. Namun, Lee tahu bahwa kekuatan dan statistik tinggi saja tidak cukup. Yang terpenting adalah kemampuan bereaksi terhadap monster. Perlahan ia mulai melihat potensi besar dalam diri Min Jun. Sepertinya mulai hari itu ia akan mengawasinya dengan lebih serius. Kembali ke ruang bersama, para rekrutan dilanda kegelisahan. Mereka mulai mempertanyakan apakah latihan sekeras ini harus dijalani setiap hari. Di sisi lain, In Hyuk justru menatap jendela statusnya dengan mata berbinar. Statistiknya naik dan seorang rekan langsung mengucapkan selamat. Kabar itu menyebar cepat membuat hampir semua rekrutan di sekitar Min Jun membuka jendela status masing-masing. Min Jun hanya duduk diam sambil merasa heran. Ia tidak mengerti bagaimana mereka bisa begitu bersemangat hanya karena 1 poin statistik. Pikirannya melayang ke masa di Isgard ketika dalam sehari statistiknya bisa naik 10 poin. Jika ingin meningkatkan ketahanan fisik, ia benar-benar dipukuli sampai tubuhnya beradaptasi dan naik level. Dibanding itu, reaksi para rekrutan ini terasa kekanak-kanakan. Beberapa dari mereka mulai mengajaknya bicara. In Hyuk penasaran akan digunakan untuk apa izin keluar yang ia dapatkan. Min Jun sendiri belum memutuskan. Rekrutan lain terdengar iri, sementara seseorang menyampaikan kabar bahwa belum pernah ada yang berhasil mendapatkan izin keluar dari Sersan Lee sebelumnya. Ucapan itu membuat suasana semakin riuh. Mereka memuji stamina Min Jun dan bertanya apakah ia sering berlatih. Ada yang mengaku terkesan melihatnya menaiki tangga seolah tanpa beban. Min Jun merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ia diperlakukan seperti orang biasa.
diajak berbicara, ditertawakan bersama. Dandy Iskard sebagai penyihir gelap. Orang-orang berpura-pura ia tidak ada. Mereka menghindari tatapannya, seakan berbicara dengannya adalah dosa. Ia menyukai suasana ini. Komunikasi terasa hangat dan normal. Saat In Hyuk menyebut bahwa ruang PC sudah dibuka, sebagian rekrutan mengeluh kelelahan. Namun, bagi Min Jun, itu seperti suntikan energi. Ia langsung berdiri dengan antusias dan berlari menuju ruang PC tanpa ragu. Di dalam ruang PC, ia duduk bersama dua rekrutan lain. Saat layar dungeon Power Fighter menyala di hadapannya, ia merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ia menghitung bahwa setelah bermain, 2 jam tidur sudah cukup. 2 jam adalah kemewahan baginya, karena di Isgard, 1 jam saja sudah dianggap maksimal. Dua rekrutan lain hanya memandang heran melihatnya begitu serius memainkan game lama itu. Mereka tidak menyangka masih ada orang yang begitu setia memainkannya. Namun Min Jun tidak peduli. Baginya ini adalah surga kecil yang sempat hilang bertahun-tahun. Hari-hari latihan terus berjalan. Sersan Lee melatih mereka berlari jarak jauh dengan kecepatan stabil. Para rekrutan di belakang tampak kelelahan luar biasa, tetapi tetap dipaksa mempertahankan ritme. Siapapun yang gagal menyelesaikan 40 km dalam 2 jam tidak akan mendapat sarapan. Di tengah itu semua, Min Jun justru terlihat santai. Setelah menyelesaikan lari, ia minum air dan menyebut bahwa sehari sebelumnya, ia mencapai 10 kali level maksimal dalam game. Seorang rekan heran melihatnya tidak berkeringat sama sekali. Bagi Min Jun, jarak itu tidak lebih dari jalan santai. Ada yang bertanya, apakah benar ia hanya tidur 2 jam setiap malam selama 4 minggu karena bermain game? Pertanyaan itu dibalas dengan gestur santai. Ia menyebut dirinya monster dengan nada bercanda, lalu menawarkan air yang dibawanya untuk dibagi. Saat ia mulai menumpahkan air ke lantai, para rekrutan langsung mengerubunginya, memuji dan berebut seperti anak burung yang menunggu makan. Min Jun menyebut mereka seperti anak ayam kecil, dan suasana terasa ringan sesaat. Namun tiba-tiba, Sersan Lee masuk dan memerintahkan perhatian penuh. Ia menyampaikan bahwa letnan sangat kecewa. Setengah dari mereka bahkan belum memenuhi standar meski sudah di minggu terakhir. Wajah Lee berubah serius saat ia menyampaikan kemungkinan terburuk. Jika langsung diturunkan ke lapangan setelah pelatihan, setengah dari mereka bisa mati dalam waktu kurang dari sebulan. Dengan kondisi seperti itu, ia meragukan apakah mereka sanggup menyelesaikan tahap terakhir pelatihan. Tahap itu disebut penyesuaian dungeon, pertarungan terakhir untuk menjadi prajurit resmi Hunter Corps. Sebagian besar dungeon menghilang setelah semua monster di dalamnya dikalahkan. Namun, ada fenomena langka ketika dungeon tetap bertahan dan berubah menjadi dungeon transformasi. Dungeon jenis ini mengubah struktur internalnya secara berkala, hampir seperti dibuat secara acak. Lingkungannya bisa berganti-ganti menjadi tempat latihan sempurna untuk merasakan berbagai situasi ekstrim. Namun, latihan di dalamnya terkenal sangat sulit bagi rekrutan baru. Ketegangan menyelimuti ruangan. Sersan Lee justru sengaja mempertahankan tekanan itu. Baginya, rekrutan harus diperlakukan seperti kuda pacu yang perlu cambuk sekaligus umpan. Setelah menekan mereka dengan ancaman, ia memberikan iming-iming. Ia mengumumkan bahwa rekrutan dengan nilai tertinggi dalam latihan tersebut akan mendapat izin libur 2 malam 3 hari. Janji itu menjadi potongan harapan kecil di tengah ketegangan yang terus meningkat. Bagian itu seharusnya menjadi momen yang membuat semua rekrutan bersorak gembira. Namun reaksi mereka justru datar dan hambar. Letnan kembali menegaskan bahwa peraih nilai tertinggi akan mendapatkan izin libur 2 malam 3 hari. Sesuatu yang menurutnya layak dirayakan. Ia bahkan menggambarkan berbagai hal menyenangkan yang bisa dilakukan dalam 3 hari penuh kebebasan. Namun, tak peduli seberapa keras ia membumbui ucapannya, para rekrutan tetap tidak terlihat antusias. Hanya Min Jun yang benar-benar merasa senang mendengarnya. Baginya, 3 hari libur adalah hadiah yang sangat berharga. Sementara yang lain masih tenggelam dalam kekhawatiran. Ia sudah membayangkan waktu bebas yang bisa ia gunakan sesuka hati. Tak lama kemudian, saat yang ditunggu sekaligus ditakuti tiba. Pelatihan Raka di dungeon resmi dimulai. Para rekrutan tertegun melihat ukuran gerbang dungeon yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Sebagian bahkan masih bingung apa sebenarnya yang akan mereka hadapi di dalam sana. Tiba-tiba, sebuah truk militer melaju cepat dan hampir menabrak mereka sebelum berhenti mendadak di depan gerbang. Debu berterbangan dan mengenai wajah para rekrutan. Kebingungan menyelimuti mereka, tetapi perhatian segera tertuju pada muatan di belakang truk. Di dalam kandang besi, sepasang mata bercahaya menatap tajam dari balik jeruji. Geraman rendah yang keluar dari dalamnya membuat bulu kuduk merinding.
Saat mata-mata itu menyesuaikan diri dengan cahaya, terlihat sosok makhluk berbulu dengan taring besar memenuhi kandang. Itu adalah kawanan Hound, namun bukan jenis biasa. Tubuh mereka besar, penuh otot, dan memancarkan aura haus darah. Ketakutan langsung menyebar di antara para rekrutan. 2 orang refleks bersembunyi di belakang Min Jun, sementara satu lainnya sampai terjatuh ke tanah. Min Jun justru menatap mereka dengan rasa geli. Baginya, makhluk itu tidak lebih dari anak anjing yang sedikit terlalu bersemangat. Ia sama sekali tidak merasakan ancaman dari mereka. Letnan berteriak menegur para rekrutan yang tampak ketakutan. Ia menjelaskan bahwa itulah monster yang akan mereka hadapi di dungeon transformasi. Ucapan itu hanya membuat suasana semakin mencekam. Ia memerintahkan mereka membentuk tim berisi 4 orang sebelum memasuki dungeon. Targetnya jelas mengalahkan setidaknya 1 monster dan keluar dengan selamat untuk membuktikan diri layak menjadi prajurit Hunter Corps. Ia memberi dorongan semangat singkat agar mereka menahan rasa sakit dan terus maju. Setelah itu, para rekrutan diminta bersiap mengenakan perlengkapan. Satu persatu mereka dipanggil untuk mengambil baju pelindung eksklusif Hunter Corps yang disebut Mid 2. Armor itu berwarna perak mengilap, tampak kokoh dan berat seperti rangka baja. Namun, fungsi utamanya hanya sebagai pelindung dasar. Bahannya kasar, kaku, dan terasa sangat berat saat dikenakan. Beberapa rekrutan terlihat ragu bertanya-tanya, apakah tidak ada perlengkapan yang lebih baik? Min Jun sendiri tidak menyukai armor itu. Ia merasa tidak nyaman mengenakannya. Apalagi mengetahui bahwa perlengkapan tersebut kemungkinan sudah dipakai ratusan rekrutan sebelumnya. Mengingat harganya yang sangat mahal, ia bertanya apakah ia boleh melepasnya jika berhasil mengalahkan Hound dengan cepat. Letnan langsung memarahi pertanyaan itu tanpa melihat siapa yang mengucapkannya, menyebutnya sombong. Namun, setelah menyadari bahwa itu Min Jun, ia akhirnya mengizinkan dengan syarat. Min Jun tetap ingat bahwa ini latihan tim. Ia harus memastikan keselamatan anggota timnya dan menyelesaikan misi bersama. Min Jun tahu betul, sebagian besar rekrutan lain masih kikuk. Ia pun menyusun rencana sederhana untuk mengajari mereka cara membunuh Hound. Ia menjelaskan bahwa saat Hound melompat menyerang, mereka harus menangkap kakinya dan mematahkan punggungnya. Jika masih belum mati, punggungnya harus dibengkokkan ke arah berlawanan, lalu tubuhnya dirobek menjadi 2. Wajah Min Jun tampak bersemangat saat menjabarkan detail brutal itu, tetapi rekan-rekannya hanya menatapnya dengan ekspresi lelah dan tidak terkesan. Tak lama kemudian, perintah pelepasan diberikan. Pintu kandang dibuka dan Hound-Hound itu melompat keluar dengan kecepatan dan keganasan yang belum pernah dilihat para rekrutan sebelumnya. Mereka menggeram, air liur menetes dari mulut dan mata putih mereka berkilau menyilaukan. Namun alih-alih menyerang, kawanan itu langsung berlari menuju gerbang dungeon dan menghilang ke dalamnya. Para rekrutan kebingungan mengapa mereka tidak diserang. Min Jun menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu melihat dungeon sebagai rumah mereka dan secara naluriah kembali ke sana setelah lama ditahan. Penjelasan itu masuk akal, tetapi membuat beberapa rekrutan bertanya-tanya bagaimana Min Jun memahami psikologi monster sedemikian baik. Ia ingin sekali menceritakan masa lalunya di Isgard dan fakta bahwa ia pernah menjadi penyihir gelap, namun itu bukan sesuatu yang bisa ia ungkapkan sekarang. Letnan segera memotong percakapan, menegur mereka karena bercanda di area latihan yang dianggap suci. Tanpa banyak diskusi, ia memutuskan tim Min Jun akan menjadi yang pertama masuk dungeon. Keputusan itu final. Sersan mengayunkan tongkat bercahaya merah sebagai isyarat. Tim Min Jun pun bersiap melangkah memasuki dungeon yang menanti di depan mereka. 4 pemuda itu melangkah menuju mulut dungeon. Salah satu dari mereka menatap lurus ke depan dengan tekad kuat. 2 lainnya terlihat gelisah memikirkan apa yang akan terjadi. Sementara Min Jun justru tampak bersemangat. Ia ingin semuanya segera selesai agar bisa melepas pelindung dada berat dan kotor yang terasa mengganggu tubuhnya. Satu-satunya kesamaan mereka hanyalah telinga besar yang menonjol di sisi kepala masing-masing. Di luar, Letnan mengangkat radio dan menghubungi tim instruktur yang sudah menunggu di dalam dungeon transformasi untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Dari balik dinding kristal di dalam dungeon, seorang pengamat bersama kopral memberi konfirmasi bahwa tim pertana telah masuk. Instruktur yang dijuluki iblis oleh para rekrutan ikut berjaga dan langsung terfokus pada Min Jun. Penasaran apakah performanya di latihan akan terulang di dalam dungeon. Di sela-sela celah dinding kristal, mata-mata Hound yang haus darah mengintai. Mereka mengikuti langkah keempat rekrutan itu secara diam-diam menunggu momen tepat untuk menyerang. Min Jun sadar mereka sedang dibayangi. Ia bahkan merasa bisa menjatuhkan mereka hanya dengan satu sentuhan ringan di dahi. Namun, ia menahan diri karena ini latihan tim dan semua anggota harus berkontribusi. Ia memperingatkan timnya bahwa serangan akan datang. Ketiganya terkejut dan panik. Suara teriakan keluar tanpa kendali. Min Jun mencoba mengingatkan bahwa baju pelindung mereka kuat,
tetapi rasa takut sudah membekukan tubuh mereka. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah ke depan. Seekor hound menerjang, tetapi Min Jun menghindar ke samping dan menghantam kepalanya dengan satu pukulan bersih. Tubuh berbulu itu langsung terkapar tak bernyawa. Pada saat yang sama, seekor hound lain menerkam salah satu rekrutan dan menggigit lengannya. Tatapan hound itu bertemu mata Min Jun. Sementara rekannya berteriak minta tolong, Min Jun berlari dan menendang hound tersebut hingga terlempar ke dinding. Mati seketika. Ia membantu rekannya berdiri dan menyadari situasinya lebih berbahaya dari yang ia kira. Ia segera membagikan instruksi tempur yang tegas. Mereka harus melawan balik, karena jika hound mencium ketakutan, mereka akan semakin agresif. Jumlah mereka lebih banyak, dan itu justru menjadi keuntungan jika dimanfaatkan dengan benar. Ia mengingatkan bahwa dalam situasi nyata, ketakutan seperti tadi sudah cukup untuk membuat 2 orang tewas. Dengan arahan Min Jun, 3 rekrutan itu bersama-sama menekan hound terakhir. Mereka menangkapnya dan menjatuhkannya dengan kerjasama. Dari balik dinding kristal, para instruktur terperangah melihat bagaimana Min Jun memimpin timnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Min Jun benar-benar hanya rekrutan biasa atau seseorang yang disusupkan diam-diam sebagai instruktur. Penilaian segera dihitung. Min Jun mendapat skor tertinggi bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena kepemimpinannya yang jelas terlihat. Tim itu menghela napas lega dan merayakan kemenangan kecil mereka. Instruktur keluar dari persembunyian dan memberi pengakuan bahwa mereka telah melakukannya dengan baik. Kini mereka hanya perlu mengikuti instruktur kembali ke pintu keluar. Min Jun sempat bertanya mengapa ada instruktur di dalam dan menyinggung soal nilai serta izin libur. Ia bahkan menggoda mereka menyebut bahwa mereka sebenarnya peduli pada rekrutan meski bersikap galak tanpa alasan. Percakapan ringan itu terus berlanjut hingga mereka mendekati gerbang. Tiba-tiba tanah bergetar keras. Para rekrutan panik dan mengira gempa terjadi. Min Jun menjelaskan dengan tenang bahwa dungeon transformasi memang sedang berubah bentuk. Namun kali ini reaksi instruktur berbeda. Pintu dungeon mulai menyusut dan perlahan menutup. Kepanikan menyebar. Radio yang digunakan untuk menghubungi letnan tak lagi berfungsi, seolah sinyalnya terputus oleh perubahan struktur dungeon yang terlalu cepat. Padahal seharusnya perubahan internal baru terjadi sebulan lagi. Instruktur memutuskan membawa para rekrutan ke area yang relatif aman untuk sementara. Mereka menjelaskan bahwa sesuai panduan, pintu mungkin akan terbuka kembali dalam 1 jam. Mereka mencoba menenangkan anak-anak itu dengan mengatakan bahwa pihak luar pasti sedang mengevaluasi situasi dan akan mengambil tindakan. Para rekrutan sedikit tenang setelah mendengar itu. Namun Min Jun tahu mereka hanya mencoba menjaga kepanikan agar tidak menyebar. Latihan tidak mungkin dilakukan di tempat seperti ini jika risiko tak terduga sudah diperkirakan sebelumnya. Ia menyadari ini bukan perubahan biasa. Gerbang yang benar-benar tertutup adalah pertanda buruk. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa dungeon ini telah berubah menjadi dungeon tertutup jenis yang jauh lebih sulit diselesaikan. Meski begitu, ia yakin selama dirinya ada di sini, keselamatan tim bisa dijamin. Sementara itu, para instruktur menjauh untuk berdiskusi secara pribadi. Di sudut yang lebih sepi, salah satu dari mereka akhirnya mengungkapkan bahwa dungeon ini memang telah berubah menjadi dungeon tertutup. Pengakuan itu membuat instruktur lainnya terkejut, seolah ia sendiri tak menyadari situasi genting tersebut meski menyandang gelar sebagai instruktur di Hunter Corps yang terkenal. Instruktur itu menjelaskan bahwa dungeon transformasi hanya berubah menjadi dungeon tertutup ketika ada pihak luar yang memasukinya. Masuknya mereka barusan menjadi pemicu perubahan itu. Satu-satunya cara untuk keluar kini adalah dengan mengalahkan seluruh monster yang ada di dalamnya. Tidak ada bantuan dari luar, tidak ada jalan pintas, hanya pertarungan sampai bersih. Penjelasan itu membuat para rekrutan semakin tegang. Mereka harus membersihkan dungeon ini sebagai tim kecil yang terdiri dari 4 rekrutan dan 2 instruktur, tanpa mengetahui jenis monster apa saja yang telah muncul. Lebih buruk lagi, para instruktur tidak sepenuhnya diperlengkapi untuk menghadapi dungeon tertutup. Instruktur utama menyadari betapa berat situasinya. Bahkan jika yang muncul hanya goblin, ia membutuhkan waktu lama untuk menumbangkannya. Ia sempat terpikir memanfaatkan baju pelindung para rekrutan sebagai tameng hidup, menempatkan mereka di garis depan sementara ia menyerang dari belakang. Namun rasa tanggung jawab menahannya. Ia tidak sanggup mengorbankan mereka setelah latihan keras dan kepercayaan yang telah dibangun. Para rekrutan tetap mengikuti instruktur dengan rasa takut yang jelas terlihat. Namun Min Jun mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke arah salah satu instruktur dengan tatapan curiga. Instruktur utama menyadari itu dan hendak bertanya. Tetapi tiba-tiba perhatian semua orang tertuju pada instruktur lainnya. Pria itu mencengkeram lehernya, kesulitan bernapas. Tubuhnya ambruk ke lantai dengan busa tebal keluar dari mulutnya.
Instruktur utama bergegas menghampiri, namun beberapa detik kemudian ia juga roboh dengan kondisi serupa. Keduanya tak sadarkan diri. Min Jun berlari menghampiri mereka. Setelah memeriksa dengan cepat, ia menyimpulkan bahwa mereka hanya pingsan. Ia mencium aroma yang sangat familiar di udara. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat kedua instruktur itu dan melemparkan tubuh mereka ke arah para rekrutan agar ditangkap. Ia memerintahkan rekan-rekannya untuk tetap berada dekat pintu keluar dan tidak mengikuti dirinya. Suara teriakan memanggilnya terdengar di belakang, tetapi ia sudah berlari lebih dalam ke dalam dungeon. Semangatnya justru melonjak. Ia akhirnya memahami apa yang terjadi. Para instruktur pingsan karena paparan energi iblis yang sangat pekat. Sesuatu yang tidak ia sangka ada di bumi. Energi itu bahkan berbahaya bagi manusia biasa dan membutuhkan perlindungan khusus. Namun bagi penyihir gelap, sepertinya energi itu adalah berkah. Baginya, energi iblis bagaikan pengisi daya bagi ponsel yang mati. Ia berlari semakin jauh mengikuti jejak aroma energi yang semakin kuat. Kristal ungu di dinding memantulkan cahaya aneh dan suasana menjadi sunyi total. Saat ia tiba di titik terkuat energi itu, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kesunyian yang menekan. Ia tidak melihat satupun monster di sekitarnya. Namun kemudian ia menyadari bahwa ia hanya perlu mengangkat pandangan. Di atas sana, seekor Hound alfa besar berdenyut dengan aura ungu pekat. Tubuhnya membesar tidak wajar, dipenuhi energi iblis yang meluap. 4 mata ungunya berkilat tajam, gigi setajam pisau dan cakar seperti belati siap menerkam. Min Jun akhirnya menemukan lawan yang layak. Seekor Dark Hound yang jauh berbeda dari Hound biasa. Ia pernah bertemu makhluk seperti ini di Isgard setahun setelah pertama kali dipanggil ke dunia itu. Saat itu, ia hampir mati karena belum cukup kuat. Namun kini, situasinya berbeda. Ia bukan lagi pemanggilan baru yang lemah. Ia adalah sosok yang pernah mencapai puncak, bos terakhir yang ditakuti. Melihat makhluk itu, ia justru merasa senang bertemu wajah lama di tempat yang tak terduga. Pertarungan ini bukan ancaman, melainkan kesempatan. Dan Min Jun menyambutnya dengan antusias yang tak bisa ia sembunyikan. Min Jun memutuskan menghadapi Hound itu secara langsung. Dengan keyakinan penuh sebagai penyihir gelap sekaligus hunter, ia tahu makhluk itu bukan tandingannya. Monster itu bergelantungan di langit-langit, menatapnya dengan 4 mata ungu yang berkilat, lalu menerjang turun dengan ganas. Min Jun menarik tangannya ke belakang, mengepalkan tinju seperti saat ia menghancurkan batu merah di pusat pelatihan dulu. Senyum tipis menghiasi wajahnya membuat monster itu semakin tersulut. Begitu makhluk itu melompat, ia melayangkan pukulan lurus dengan kecepatan luar biasa. Kontak sekecil apapun cukup untuk membuat tubuh besar itu terlempar dan menghantam keras. Dalam sekejap, Hound itu tewas. Energi iblis yang terkunci di dalam tubuhnya meledak keluar seperti kabut ungu pekat. Min Jun segera menyerapnya tanpa ragu, menguras setiap sisa energi yang bisa ia ambil. Sensasi itu seperti mengisi kembali tubuhnya yang lama kosong. Namun, bau darah monster masih mengeluar di udara, menyengat seperti yang ia ingat. Darah beracun itu menempel di tangannya. Pada manusia biasa, sentuhan darah Hound bisa membuat kulit membusuk seketika. Min Jun menatap tangannya yang dipenuhi darah berurat itu tanpa rasa khawatir. Sebagai penyihir gelap, racun itu tidak berpengaruh padanya. Darah beracun dan energi iblis justru menjadi sumber kekuatan bukan ancaman. Ia telah menikmati santapan yang lama tidak ia rasakan. Meski begitu, pikirannya mulai terusik. Bagaimana mungkin Dark Hound monster yang seharusnya hanya ada di Isgard muncul di bumi dan bahkan di dalam dungeon tertutup? Para instruktur jelas tidak siap menghadapi energi iblis. Tidak ada catatan tentang energi semacam ini dalam manual pelatihan. Ia tahu mustahil bagi makhluk sekelas Dark Hound untuk melakukan perjalanan antar dimensi sendiri. Teori yang muncul di benaknya terasa berat. Hanya penyihir gelap sekuat dirinya, atau sosok suci dengan kekuatan dewa yang mungkin mampu memindahkan makhluk seperti ini. Selain itu, tak ada yang sanggup. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebetulan aneh. Mungkin ia terlalu memikirkannya. Untuk saat ini, ia memutuskan membawa bangkai monster itu kembali sebagai laporan. Di sisi lain, suara para rekrutan membangunkan instruktur yang pingsan. Pria itu membuka mata dan langsung terkejut oleh kepanikan di sekitar. Ia menjerit seolah baru terbangun dari mimpi buruk, membuat para rekrutan ikut terlonjak ketakutan. Setelah menyadari dirinya sadar penuh, ia segera memeriksa keadaan sekitar dan memastikan tidak ada yang terluka. Para rekrutan menjelaskan bahwa Min Jun masuk lebih dalam sendirian. Kabar itu membuat kedua instruktur terkejut dan marah. Instruktur utama hampir tak percaya dengan tindakan nekat itu. Ia merasa Min Jun pantas dikeluarkan dari akademi. Namun, ia juga sadar dirinya tak punya posisi untuk menghukum siapapun saat ini. Apalagi ia sendiri sempat pingsan dan gagal melindungi mereka.
Saat ia hendak bergerak menyusul Minjun, salah satu rekrutan menunjuk ke arah lain dalam gua. Minjun telah kembali membawa bangkai monster besar di pundaknya. Kedua instruktur kembali terdiam dengan wajah tercengang. Tubuh Hound itu jelas berbeda dari Hound biasa. Minjun menjatuhkannya ke tanah dan meminta mereka melihatnya. Setelah diperiksa, mereka menyadari makhluk inilah sumber energi yang membuat mereka pingsan. Para rekrutan pun tak kalah terkejut. Tak habis pikir bagaimana Minjun bisa mengalahkan monster sebesar itu sendirian. Minjun kemudian melihat ke arah pintu masuk dan menyadari gerbang portal telah terbuka kembali. Instruktur utama meletakkan tangan di bahunya dan memastikan apakah ia benar-benar mengalahkan monster itu sendiri. Minjun hanya mengangguk singkat. Keringat dingin muncul di dahi sang instruktur saat ia menerima kenyataan itu. Ia memerintahkan instruktur lain membawa para rekrutan keluar lebih dulu. Ia sendiri tinggal untuk berbicara dengan Minjun. Di depan gerbang portal, ia meminta Minjun membuat laporan lengkap tentang apa yang terjadi di dungeon ini. Ia menegaskan agar tidak ada detail yang disembunyikan, termasuk kelalaian para instruktur. Dengan rasa malu, ia mengakui bahwa mereka pingsan dan gagal menjaga para rekrutan dalam situasi krusial. Baginya, kejujuran lebih penting daripada reputasi. Instruktur itu akhirnya mengucapkan terima kasih karena Minjun telah memastikan semua orang selamat. Ia benar-benar menghargai tindakannya. Minjun yang mendengar itu merasa wajahnya memanas. Ia senang bisa membantu, namun tetap canggung menerima pujian secara langsung. Instruktur itu memasang kembali topinya, seolah mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. Ia mengakui kesalahannya sebagai seorang pria dan sebagai atasan. Setelah itu ia mengatakan bahwa mereka harus segera kembali. Saat berjalan menuju portal yang memancarkan cahaya biru terang, ia mulai memikirkan bagaimana harus menjelaskan penyebab dirinya pingsan dalam laporan nanti. Di sisi lain, Minjun justru merasa hari itu berjalan luar biasa. Ia menerima pengakuan dari rekan dan instruktur. Perasaan puas itu membuat langkahnya ringan. Namun, tepat saat ia hendak melewati gerbang portal, sebuah jendela notifikasi muncul di hadapannya. Pesan itu menyatakan bahwa kesalahan sistem telah diperbaiki. Minjun langsung kesal dan mempertanyakan jenis kesalahan aneh apalagi ini. Ia mengumpat dalam hati, merasa sistem di dunia ini sama menjengkelkannya seperti di dunia sebelumnya. Jendela itu muncul lagi, kali ini menampilkan statusnya. Ia memiliki 60 poin pada kekuatan, kelincahan, dan stamina. Energi iblisnya tercatat 10 poin dan hanya satu kemampuan peringkat E bernama korupsi yang tersisa. Ia menatap angka-angka itu dengan bingung, rasanya terlalu sedikit. Lalu pandangannya tertumbuk pada satu baris informasi yang membuatnya membeku. Tertulis bahwa ia adalah pendiri sekte dengan nama Luminuna adalah karakter favoritku. Rasa malu langsung menyergapnya. Ia teringat bagaimana sekte itu lahir dari kecintaannya pada karakter Lumi dalam game Dungeon Power Fighter. Di puncak kekuatannya di Isfard, ia membuat sekte itu sebagai lelucon untuk mengusir para pengikut aneh yang terus mengganggunya. Mereka selalu mendesaknya untuk menaklukkan dunia bersama. Ironisnya, lelucon itu justru membuat mereka semakin terobsesi padanya. Menatap kembali statusnya, ia menyadari betapa jauh kekuatannya menurun. Ia memang sudah menduga ini akan terjadi sebagai konsekuensi perjalanan antar dimensi. Namun, tetap saja terasa menyebalkan. Dari sekian banyak kemampuan yang pernah ia miliki, hanya satu yang tersisa, dan itu pun berperingkat rendah. Wajahnya menegang oleh frustrasi. Situasi ini mengingatkannya pada novel kelas 3 tentang pahlawan yang dipaksa memulai kembali dari level 1. Cerita yang selalu membuatnya muak. Meski demikian, keyakinannya tidak goyah. Ia pernah mencapai puncak kekuatan sihir gelap di dunia lain, dan ia yakin bisa melakukannya lagi di sini. Tujuannya jelas, ia harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin agar kemunculan monster tidak terus mengganggu perkembangan game favoritnya. Ia menarik napas panjang dan menenangkan diri. Dibandingkan siksaan yang ia alami di Isgard, semua ini terasa ringan. Tekadnya kembali bulat. Sementara itu, pusat pelatihan berubah kacau. Ada 3 penyebab utama. Gerbang dungeon menutup saat latihan berlangsung, instruksi letnan yang tidak jelas, dan fakta bahwa seorang rekrutan berhasil membunuh spesies monster baru sendirian saat para instruktur pingsan. Dalam keadaan normal, peristiwa seperti itu seharusnya membuat para rekrutan menerima pangkat khusus dan masa istirahat sebelum penugasan. Namun, kenyataannya berbeda. Mereka justru ditempatkan dalam status siaga tanpa hiburan, bahkan tanpa akses menonton televisi. Di ruang istirahat, para rekrutan mengeluh dan bertanya-tanya mengapa mereka masih ditahan. Beberapa membicarakan Minjun dan monster besar yang ia bawa kembali. Ada yang yakin ia akan menjadi sersan dalam 2 tahun. Sementara yang lain ragu karena ujian Hunter Corps terkenal sangat sulit. Tak lama kemudian, Minjun berdiri di hadapan komandan batalion. Ia memberi hormat dan komandan membalasnya sambil mempersilahkan masuk.
Letnan terlihat canggung di ruangan itu sebelum akhirnya diperintahkan keluar, meninggalkan hanya komandan dan Minjun. Komandan tertawa ringan dan menyindir bahwa letnan yang tidak memeriksa dungeon dengan benar memang pantas mendapat teguran. Lalu ia menjadi serius. Ia mengatakan bahwa karena Minjun meraih nilai tertinggi, ada tawaran khusus untuknya. Ia menggunakan perumpamaan bangau di antara kawanan ayam, menggambarkan seseorang yang jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Dalam pikirannya, Minjun adalah bakat luar biasa yang tidak boleh disia-siakan di jajaran biasa. Komandan tahu Minjun ingin naik pangkat secepat mungkin. Namun, aturan menyatakan bahwa prajurit baru tidak bisa mengikuti ujian kenaikan pangkat setidaknya 1 tahun setelah kelulusan akhir. Meski begitu, komandan menawarkan pengecualian khusus baginya, sebuah kesempatan yang tidak pernah diberikan pada rekrutan lain. Mendengar tawaran itu membuat mata Minjun berbinar. Komandan tertawa lepas melihat reaksinya, lalu dengan suara tegas menjelaskan bahwa jika Minjun bergabung dengan Hunter Corps di Chiwin, ia akan menggunakan wewenangnya untuk memberinya pengecualian. Ia tidak perlu menunggu 1 tahun penuh untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat. Kesempatan itu ada sekarang, tinggal diterima atau tidak. Minjun terdiam merenungkan peluang tersebut. Keduanya saling menatap dalam hening beberapa saat. Komandan mulai bertanya-tanya dalam hati apakah ia telah menawarkan beban yang terlalu besar. Karena bahkan prajurit berbakat seperti Minjun seharusnya berpikir matang sebelum memilih Chiwin. Nama Chiwin bukanlah tempat biasa. Divisi 104 yang dikenal sebagai pasukan hunter tak terkalahkan bermarkas di sana. Tempat itu selalu diselimuti salju dan cuaca membeku. Namun bukan berarti tenang karena dungeon dan monster muncul tanpa henti. Itu adalah garis depan paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Alih-alih gentar, Minjun justru melihatnya sebagai peluang menyenangkan. Baginya yang terpenting adalah maju secepat mungkin. Penempatan tidak menjadi soal. Ia akan mendapatkan pengecualian kenaikan pangkat dan di sana terdapat banyak dungeon penuh monster. Kondisi terbaik untuk memulihkan dan memperkuat dirinya. Ia tahu semakin tinggi pangkatnya semakin banyak kesempatan leveling terbuka. Semua rencananya bergantung pada kecepatan naik pangkat. Dengan tekad mantap, ia menyetujui tawaran itu. Komandan sempat terkejut, sulit percaya bahwa rekrutan muda itu menerima tanpa ragu. Namun Minjun menatapnya dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri. Beberapa waktu kemudian, di luar pusat pelatihan hunter, para prajurit baru berdiri dengan tas di tangan. Seorang prajurit bernama Rocker menangis saat berpamitan dengan Minjun, memintanya tetap berhubungan. Ia bahkan menjulurkan kepala dari kendaraan untuk memastikan janji itu, dan Minjun menegaskan bahwa ia akan melakukannya. Ada rekan lain yang hanya mengamati dengan ekspresi geli. Rocker mempertanyakan keputusan Minjun yang secara sukarela memilih Chiwin. Minjun hanya menjawab bahwa tujuannya terlalu sulit dipahami orang biasa dan bahwa ia mengejar sesuatu yang terdengar gila. Langit tampak cerah saat mereka berbicara. Rocker berspekulasi apakah tujuan itu seperti mencapai level maksimum 100 kali. Minjun dengan santai menyebut bahwa ia sudah mencapai level maksimum 30 kali sebelumnya, sehingga 100 bukan hal mustahil. Nada kagum bercampur heran terdengar dari sahabatnya sebelum akhirnya mereka benar-benar berpisah. Setelah Rocker pergi, Minjun menyadari bahwa orang paling berisik di pangkalan sudah tidak ada lagi. Ia berdiri sendirian di luar pusat pelatihan, bertanya-tanya mengapa hanya dirinya yang tersisa. Tiba-tiba, sebuah truk militer besar berhenti tepat di depannya, hampir menyentuh kakinya. Pintu terbuka dan sebuah suara memanggil namanya. Seorang pria bertubuh sangat kekar dengan kacamata hitam tebal berdiri di sana. Namanya Kim Minji terlihat dari tanda nama di seragamnya. Ia mengatakan bahwa perjalanan sedikit terlambat karena salju. Minjun menjawab bahwa ia tidak menunggu terlalu lama, meski dalam hati bertanya-tanya, bulan apa ini sampai salju turun sedini itu? Minji memberi perintah singkat agar mereka segera berangkat dan menyuruhnya naik ke belakang kendaraan. Minjun menurut meletakkan barangnya dan perjalanan barunya dimulai. Sepanjang perjalanan, ia merasa lega bisa memulai hidup sebagai prajurit sungguhan. Latihan keras atau pertempuran monster bukanlah masalah baginya. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Ia takut akan perpeloncoan. Ia tidak ingin dipermainkan atau dipermalukan tanpa alasan. Meski begitu, ia sadar bahwa ia harus menahannya jika memang terjadi. Perjalanan berlangsung tenang dengan pemandangan indah di sepanjang jalan. Minjun sempat tertidur dan terbangun saat melihat kepingan salju berterbangan. Mereka telah tiba di markas pasukan hunter tak terkalahkan di Chiwin, dan benar saja, salju menutupi segalanya. Minjun berjalan mengikuti Kim Minji melewati lorong markas. Dengan tangan besar berurat, Minji membuka pintu dan mendorong Minjun masuk sambil mengumumkan bahwa ada anggota baru di dalam ruangan.
beberapa pria sedang membersihkan atau bersantai. Minji memerintahkan mereka memberi makan dan mengarahkan Minjun tentang aturan di sana. Mata para penghuni ruangan langsung berbinar saat melihat pendatang baru. Mereka mengerubunginya, menanyakan namanya, lalu membicarakan reputasinya sebagai prajurit super yang membunuh Hound sendirian. Salah satu dari mereka mengambil tas Minjun dan melemparkannya kepada yang lain untuk dibongkar. Minjun mengamati tingkah mereka dan menyadari bahwa mungkin merekalah para alfa di asrama ini. Namun, ia juga menangkap sesuatu yang mengganggu. Cara mereka memandangnya seperti menemukan mainan baru. Mereka mempertanyakan alasan Minjun memilih Chiwin meski nilainya tinggi. Minjun menjawab dengan tenang bahwa garis depan adalah tempat terbaik untuk mendapatkan pengalaman dan cara tercepat untuk naik pangkat. Mereka saling bertukar pandang, jelas kebingungan dengan jawaban itu. Ekspresi para penghuni asrama itu tiba-tiba berubah. Mereka menyebut Minjun gila. Namun dalam nada yang justru terdengar kagum, mereka langsung membombardirnya dengan pertanyaan. Menanyakan apakah ia punya saudari atau kekasih. Ketika Minjun menjawab tidak untuk keduanya, mereka menantangnya menunjukkan bakatnya. Minjun bertanya-tanya apakah mereka akan berhenti mengganggunya jika ia menunjukkan sedikit kemampuan. Ia lalu mengangkat satu jari dan memberi isyarat bahwa ia akan melakukan push-up dengan satu jari. Salah satu dari mereka langsung meremehkan dan merasa bisa melakukan itu sepanjang hari. Sementara yang lain menyuruhnya membuktikan saja. Wajah mereka seketika berubah muram, seolah cahaya kehidupan ditarik dari mata mereka. Namun perubahan itu bukan karena kekecewaan, melainkan karena Minjun benar-benar menaruh satu jarinya ke lantai dan mengangkat tubuhnya dalam posisi vertikal penuh yang melakukan push-up satu jari dengan tubuh tegak lurus. Mereka benar-benar terdiam. Tak ada yang menyangka ia melakukannya dalam posisi vertikal sempurna. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah ada orang lain di peleton mereka yang mampu melakukan hal serupa, dan seseorang menyebut satu nama yang katanya mungkin bisa. Saat mereka membicarakan sosok itu, seorang pria berseragam muncul di pintu asrama. Ia berjalan mendekat ke arah Minjun yang masih bertumpu pada satu jari, lalu menyuruhnya berhenti dan pergi. Minjun langsung mengenali suara itu. Ternyata itu adalah Sersan Lee Sung Ho, instruktur lamanya. Minjun cukup terkejut melihatnya berada di asrama yang sama. Sementara itu, para penghuni lain tampak sudah terbiasa dengannya dan mulai menggoda serta menyindirnya karena ditempatkan sebagai instruktur di sana. Mereka menanyakan berapa hari lagi ia akan bertugas di tempat itu. Sersan Lee tidak menanggapi dan justru semakin diganggu. Dalam ledakan frustrasi, ia akhirnya berteriak bahwa ia hanya memiliki 4 hari tersisa dan meminta mereka berhenti mengusiknya. Lucunya, mereka sudah bosan dan hanya mengabaikannya sebelum kembali ke aktivitas masing-masing. Sersan itu tampak kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Minjun sendiri merasa lega karena keributan mereda. Sersan Lee berbaring di tempat tidur, menyalakan ponselnya, dan menonton video tentang dungeon vulkanik. Di ruangan kecil itu, Minjun menyadari betapa besar jarak pangkat di antara para penghuninya. Bahkan dalam ruang sempit, hierarki terasa jelas. Sersan itu lalu memanggil seorang prajurit bernama Dong Jun dan menyuruhnya membimbing Minjun karena ia masih junior. Minjun memandang Dong Jun yang memperkenalkan diri dan bertanya-tanya dalam hati bagaimana pria itu bisa menjadi seniornya. Dong Jun mengajak Minjun berbicara sambil makan karena ia memiliki izin mengunjungi PX. Mereka menuju ke sana dan Dong Jun mempersilahkan Minjun memilih apapun yang ingin ia makan. Ia bahkan menyuruhnya makan sebanyak yang ia mau, membuat Minjun berpikir bahwa orang ini benar-benar baik. Di kasir keranjang penuh makanan menghasilkan tagihan besar. Dong Jun membayarnya dengan tangan sedikit gemetar. Sementara Minjun lahap menyantap makanan, Dong Jun menyuruhnya menikmati saja. Minjun lalu bertanya, mengapa mereka tidak bisa menggunakan PX secara bebas? Dong Jun menjelaskan bahwa semua bergantung pada sistem pangkat. Prajurit kelas 1 ke bawah hanya boleh ke PX saat akhir pekan. Untuk menggunakan gym harus minimal prajurit kelas 1, dan untuk ruang PC harus berpangkat kopal. Minjun hampir tersedak mendengar itu. Ia merasa tidak masuk akal harus setinggi itu hanya untuk menggunakan ruang PC. Dong Jun mengakui aturan itu tidak adil, tetapi ia tidak punya kuasa mengubahnya. Minjun penasaran apakah ada cara mengubah situasi tersebut. Dong Jun menjelaskan bahwa satu-satunya jalan adalah naik sampai pangkat sersan agar bisa mencoba mempengaruhi aturan. Mendengar itu, Minjun merasa patah hati karena ia sangat menantikan ruang PC. Dong Jun mengungkapkan bahwa menjadi sersan di Hunter Corps sangat sulit. Ia sendiri sudah berkali-kali gagal ujian kenaikan pangkat dan terjebak sebagai prajurit kelas 1 selama 3 tahun. Minjun berpikir ia harus cepat naik pangkat agar bisa membantu Dong Jun juga. Ia mendorongnya untuk terus mencoba. Tiba-tiba, seorang kopral yang dikenal suka membuli muncul dan merangkul Dong Jun. Ia bertanya,
Apakah mereka makan tanpa mengajaknya? Dongjun dengan sopan mempersilahkan kopral itu bergabung karena ia berpangkat lebih tinggi. Kopral itu langsung menghabiskan keripik dan minuman mereka. Minjun memandangnya dengan rasa jijik, merasa pria itu menjengkelkan. Setelah makan, kopral itu memperingatkan agar mereka hadir dalam latihan senjata api besok atau akibatnya akan buruk bagi mereka. Dongjun mencoba menjelaskan bahwa ia sedang ingin menerangkan latihan senjata api kepada Minjun karena di Thorin sedikit berbeda. Kopral itu tersinggung dan mulai mengejek Dongjun. Meski Dongjun meminta maaf, ejekan itu terus berlanjut. Minjun merasa muak melihatnya. Ia tidak ingin hanya duduk diam. Dari bawah meja, ia mengalirkan sedikit energi iblis ke makanan kopral itu dan menggunakan kemampuan korupsi secara halus. Kopral itu tiba-tiba tidak bisa makan lagi. Wajahnya mati rasa dan ia berdiri dengan kebingungan. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya memeriksa tanggal kedaluarsa makanan, berkeringat dan merasa mual. Demi harga diri, ia menyebut mungkin tidak ada apa-apa sebelum pergi sambil memegangi perutnya. Minjun tersenyum tipis melihatnya menjauh. Ia lalu kembali fokus pada Dongjun dan bertanya tentang latihan senjata api. Dongjun menjelaskan bahwa di pasukan hunter tak terkalahkan, peluru yang digunakan lebih kuat daripada peluru pembasmi monster biasa. Artinya, hentakan senjata jauh lebih besar. Ia mengibaratkan peluru biasa seperti kuda poni, sementara peluru mereka seperti kuda liar. Recoilnya bisa mengguncang kendali bahkan penembak terampil sekalipun. Dongjun mengatakan bahwa karena monster muncul lebih sering di sini, mereka membutuhkan daya tembak tambahan. Minjun memikirkan perumpamaan itu dan merasa cocok. Ia teringat senjata jarak jauh yang ia gunakan di Isgard dan membandingkannya dengan gajah. Jika yang lain hanyalah kuda, keyakinannya tumbuh. Ia tersenyum penuh semangat, mulai menantikan latihan senjata api yang akan datang. Hari latihan akhirnya tiba dan para prajurit bergerak menuju lokasi uji tembak. Fasilitas latihan senjata api dipenuhi suara letusan yang menggema tanpa henti. Kilatan api dari moncong senjata sesekali menerangi ruangan seperti kilat buatan. Di salah satu jalur tembak, Minjun berdiri tegap sambil terus melepaskan peluru ke arah targetnya. Ternyata dialah yang menjadi pusat perhatian. Dari 20 tembakan, hanya satu yang meleset. Ia justru terlihat kecewa karena satu kegagalan itu. Sementara pengamat di depan target terenganga melihat 19 peluru tepat mengenai sasaran. Dua penghuni asramanya yang sok dominan ikut terdiam dan Dongjun menatapnya dengan kekaguman yang tak disembunyikan. Minjun berdiri santai memegang senjatanya sementara bisik-bisik mulai menyebar apakah ia sekedar beruntung atau memang bukan manusia biasa. Di atas ruang tembak, dua sosok memperhatikan dari balik kaca ruang pengawas. Letnan Kim dan Sersan Hyotisak tampak terpaku pada kemampuan Minjun yang bersih dan presisi. Ketika ditanya bagaimana ia bisa menembak seakurat itu, Minjun hanya menjelaskan bahwa ia mengikuti instruksi seperti yang diajarkan. Tak lama kemudian, Kim Minji muncul dari belakang dua penghuni asrama itu dan memuji hasil tembakannya. Ia menyatakan ingin melihat performa Minjun di latihan khusus sore nanti, membuat Minjun langsung penasaran. Dua penghuni asrama itu mulai menggoda Kim Minji karena dianggap terlalu memihak Minjun. Namun pria bertubuh besar itu hanya menyuruh mereka berhenti dan mengenakan helm. Prajurit lain mulai bertepuk tangan untuk Minjun dan Dongjun kembali memujinya. Minjun berterima kasih lalu bertanya tentang detail latihan khusus tersebut. Dongjun menjelaskan sebatas yang ia tahu. Latihan khusus itu dilakukan berpasangan dalam fasilitas tertutup, di mana mereka harus mengeliminasi monster sepanjang jalur menuju titik akhir. Monster-monster itu tidak terlalu berbahaya, tetapi bergerak dan akan menyerang balik. Selain itu, pelat target sipil bisa muncul tiba-tiba dan tidak boleh tertembak karena akan menyebabkan kegagalan otomatis. Ia menambahkan bahwa lingkungan latihan tetap diawasi dan terkendali, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Namun jika mengenal Minjun, kegembiraannya justru memuncak saat membayangkan menghadapi monster sungguhan. Ia tak pernah merasa sebahagia itu hanya karena kesempatan bertarung kembali. Setelah uji tembak selesai, para prajurit menuju kantin untuk makan siang. Hidangan yang tersedia beragam dan melimpah. Dongjun masih terkejut melihat hasil 19 tembakan Minjun. Sementara Minjun memuji Dongjun yang berhasil mengenai 13 target. Dongjun mengakui ia punya sedikit pengalaman tetapi tidak merasa dirinya hebat. Ia menyebut bahwa Seran Lee adalah salah satu penembak terbaik yang pernah ia lihat dengan rata-rata 17 tembakan tepat sasaran menjadikannya nomor 1 di skuad. Minjun mendengarkan sambil makan dan menyadari bahwa rata-rata skuad hanya 10 tembakan. Itu berarti ia kini resmi menjadi penembak terbaik. Dongjun memberi semangat agar Minjun tampil baik di latihan khusus. Minjun kemudian menyadari bahwa latihan dilakukan berpasangan dan bertanya mengapa Dongjun berbicara seolah mereka tidak akan satu tim.
Dong Jun menjelaskan bahwa pembagian tim ditentukan oleh atasan, sehingga mereka tidak tahu akan dipasangkan dengan siapa. Ia menyebut rumor bahwa sistemnya menggunakan undian khusus untuk menciptakan pasangan acak. Metode itu dirancang agar hasilnya benar-benar tidak bisa diprediksi. Ming Jun mulai penasaran dengan mekanisme tersebut, tetapi pembicaraan terhenti saat mereka dipanggil ke lokasi latihan khusus. Di lapangan tembak khusus, Sersan Manny yang bertubuh besar berdiri memberi instruksi keras. Semua prajurit diminta mengenakan rompi anti peluru dan bersiap karena latihan akan dimulai 5 menit lagi. Ruangan penuh desas-desus tentang seperti apa ujian ini nanti. Min Jun berdiri tenang, namun kedamaiannya tidak bertahan lama. Seorang kopral berseragam mendekat dan menyatakan bahwa ia satu tim dengan prajurit baru itu. Ternyata, Min Jun dipasangkan dengan kopral yang sebelumnya gemar membuli. Kopral itu menyombongkan perbedaan dunia antara pangkat kopral dan prajurit biasa. Min Jun merasa tidak beruntung harus satu tim dengannya. Kopral itu menjelaskan bahwa rata-rata waktu penyelesaian skuad adalah 3 menit dan menyuruh Min Jun berusaha lebih cepat. Ia menambahkan dengan wajah licik bahwa Min Jun harus menyelesaikannya dalam 3 menit atau menanggung akibatnya. Min Jun hanya menatap tanpa menjawab yang justru membuat kopral itu kesal. Ia menuduh Min Jun kehilangan kepercayaan diri dan menyiratkan bahwa hasil tembakannya sebelumnya hanyalah kebetulan. Dalam hati Min Jun merasa pria itu benar-benar tidak berguna. Namun ia hanya menyatakan akan berusaha sebaik mungkin agar ocehan itu berhenti. Kopral itu tetap menekan dan berkata bahwa jika Min Jun lebih lambat darinya, maka akibatnya akan fatal. Tak lama kemudian, 2 prajurit lain bersiap lebih dulu. Mereka berdiri di dalam 2 lift terpisah. Sementara Kim Min Ji berada di tengah memberi aba-aba. Setelah memastikan kesiapan, lift mulai turun menuju fasilitas bawah tanah. Latihan khusus ini melibatkan 2 anggota tim yang dikirim melalui lift berbeda menuju area simulasi. Mereka harus membasmi monster dan melindungi target sipil. Namun, kini latihan itu terasa seperti perlombaan antar anggota. Tujuan akhirnya adalah mencapai titik akhir dan menekan tombol finish lebih cepat serta lebih bersih dari lawan. Min Jun menatap papan skor besar yang menampilkan ikon-ikon monster dengan ukuran berbeda. Ia bertanya-tanya tentang arti perbedaan ukuran itu. Kopral menjelaskan bahwa ukuran ikon mencerminkan tingkat ancaman. Semakin besar ikonnya, semakin berbahaya monsternya. Kopral kemudian mulai menjelaskan format lengkap ujian tersebut. Sementara lift terus membawa mereka turun ke arena yang akan menentukan siapa yang benar-benar unggul. Kopral itu menjelaskan bahwa di setiap jalur terdapat 2 monster dan jenis yang akan ditemui sepenuhnya acak. Tidak ada yang tahu akan menghadapi apa sampai benar-benar bertemu di dalam lintasan. Format itu sengaja dibuat untuk mengejutkan peserta di setiap belokan. Di layar pemantau terlihat seorang peserta berlari dan tiba-tiba berhadapan dengan Red Road, makhluk besar dan kuat. Lidahnya melesat cepat menyerang, dan pria itu jelas kurang beruntung dalam undian monster. Di sisi lain, lawannya justru hanya bertemu tikus raksasa yang langsung ditembaki hingga hancur. Peserta yang melawan Red Toad harus mengosongkan 1 magazin penuh untuk menumbangkannya. Belum sempat menarik napas, ia kembali berhadapan dengan Red Toad kedua. Wajahnya menunjukkan frustrasi karena merasa nasibnya buruk. Ia yakin lawannya sudah menang. Namun ketika ia mencapai tombol finish, tak ada siapapun di sana. Ia menekan tombol dengan senyum lebar dan bel berbunyi menandakan waktu 2 menit 24 detik. Kerumunan bersorak, sementara yang kalah mengeluhkan keberuntungan sialnya. Ternyata mereka memasang taruhan dan yang kalah harus mentraktir di PX. Dalam perjalanan kembali, terungkap bahwa selain terlambat, peserta yang kalah juga tak sengaja menembak target sipil sehingga didiskualifikasi. Min Jun memperhatikan percakapan itu dengan minat. Ide taruhan membuatnya tertarik. Ia kemudian mengusulkan taruhan serupa kepada kopral pasangannya. Syaratnya sederhana, yang kalah harus mengabulkan 1 permintaan pemenang. Kopral itu tertawa penuh percaya diri dan menyetujuinya. Dengan sikap meremehkan, kopral menetapkan bahwa jika Min Jun kalah, ia harus menyerahkan gajinya selama 3 bulan. Min Jun merasa syarat itu terlalu biasa, namun tetap menyetujuinya. Kopral semakin yakin akan menang. Dong Jun yang melihat percakapan itu, mulai gelisah memikirkan Min Jun. Tak lama kemudian, giliran mereka dipanggil. Min Jun dan kopral masuk ke lift masing-masing. Kim Min Ji bertanya apakah mereka perlu mengatakan sesuatu sebelum masuk, tetapi keduanya hanya menolak dengan singkat. Lift mulai turun. Min Jun tenggelam dalam pikirannya. Ia sadar dirinya terpancing provokasi dan sedikit kesal pada diri sendiri. Namun ia tahu betul bahwa ia bukan tipe orang yang membiarkan ejekan berlalu begitu saja.
Saat pintu lift terbuka, aura iblisnya langsung merasakan kehadiran energi gelap di dalam jalur itu. Di lantai atas, para peserta lain menatap layar skor sambil membicarakan taruhan tersebut. Mereka tidak percaya seorang prajurit biasa bisa menang melawan kopral. Tiba-tiba tanah bergetar keras. Beberapa orang hampir kehilangan keseimbangan sebelum getaran itu berhenti. Mereka saling bertanya apakah itu gempa, namun Dong Jun merasa bukan. Ketika melihat layar, mereka terkejut karena satu monster bergerak menuju monster lain di jalur Minjun. Di dalam jalur, Minjun berjalan sambil bertanya-tanya tentang getaran tadi. Pandangannya berubah tajam ketika melihat makhluk raksasa bermata satu dengan tanduk dan cakar besar sedang melahap tikus raksasa. Monster itu tampak jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia hadapi di bumi. Ia menenangkan diri dan menganggapnya hanya monster bertubuh besar biasa. Meski heran mengapa makhluk itu memakan monster lain, monster itu menatap Minjun dengan satu mata besar yang menjijikan, lalu mengamuk dan melempar bangkai tikus ke arahnya. Minjun melompat, menghindar dan mendarat dengan ringan. Sekilas, pikiran tentang ayam goreng untuk makan malam melintas di benaknya. Ia ingin menyelesaikan ini cepat agar bisa makan dengan tenang. Ia juga menyadari adanya target sipil di sekitar membuatnya tidak bisa menembak sembarangan. Monster itu maju dengan cakar raksasa. Minjun memusatkan energi iblis di tangan kirinya. Saat cakar besar itu menyambar, Minjun membalas dengan pukulan berisi energi iblis. 3 tebas presisi mengoyak lengan monster itu hingga terputus. Monster itu menjerit kesakitan. Namun, kejutan belum berakhir. Lengan yang terpotong itu tumbuh kembali. Bukan sebagai tangan, melainkan berubah menjadi pedang raksasa. Di layar atas, para prajurit terkejut melihat satu monster hilang dan menyadari yang tersisa adalah Cyclops, iblis pemakan yang menyerap energi untuk memperkuat regenerasi dan serangan. Minjun menyadari bahwa makhluk seperti itu biasanya tidak menyerang tanpa provokasi. Aura iblis yang mengeluar dari tubuhnya sendiri mungkin telah memicu kegilaan itu. Sambil terus menghindari tebasan pedang besar, ia melayang di udara menghadapi serangan brutal. Ia sebenarnya bisa membunuhnya dengan tangan kosong, tetapi karena ini latihan senjata api, ia memilih menggunakan pistol. Ia menghujani wajah Cyclops dengan peluru. Tembakan menembus mata tunggalnya dan monster itu meraung kesakitan. Minjun mendarat dengan tenang. Ia memperhatikan bahwa mata monster itu tidak beregenerasi secepat bagian lain. Kesempatan itu tidak akan ia sia-siakan. Monster itu segera memutar kepalanya ke arah Minjun. Saat Minjun berlari mendekat untuk menyerang, Cyclops membalas dengan mengayunkan lengan pedangnya. Ia sedikit terkejut karena makhluk itu masih bisa mengetahui posisinya meski telah kehilangan mata. Dengan gerakan cepat, ia merunduk menghindari tebas tajam yang nyaris membelah tubuhnya. Namun, Cyclops memanfaatkan celah dan menghantamnya dengan tangan satunya, membanting Minjun ke tanah. Sekilas terlihat seolah semuanya berakhir, tetapi Minjun menahan tekanan itu dengan kekuatannya sendiri, sambil menahan tubuh raksasa itu. Agar tidak menghancurkannya, ia merasa ada yang janggal. Mustahil pusat latihan sengaja memasukkan monster sebuas ini. Dan lebih aneh lagi, monster itu tetap bisa melacaknya dengan presisi. Kesadaran itu datang tiba-tiba. Cyclops tersebut bereaksi terhadap aura energi iblis yang ia pancarkan. Sementara itu, di jalur lain, pintu lift terbuka. Kim Min-ji masuk dengan LMG besar di tangannya, berlari menyusuri lorong dengan wajah tegang. Ia menyalahkan dirinya karena membiarkan situasi ini terjadi. Cyclops yang menyerap energi bukanlah musuh yang pantas dihadapi seorang prajurit baru. Di sisi lain, Kopral justru menikmati ujiannya. Waktunya hampir menyentuh 2 menit 30 detik, dan ia yakin Minjun tak mungkin menang. Ia bahkan sudah memikirkan cara menghabiskan gaji 3 bulan milik Minjun untuk liburan. Namun, saat mencapai garis akhir, harapannya runtuh. Minjun sudah berdiri di sana dengan tenang memperhatikan tombol finish. Ia menoleh dengan ekspresi datar, lalu tersenyum tipis penuh kemenangan sebelum menekan tombol. Ekspresi Kopral berubah drastis. Wajahnya seakan kehilangan seluruh warna. Kim Min-ji tiba di lokasi pertarungan dan melihat bangkai Cyclops yang hancur mengerikan di bagian atas dadanya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Minjun menembaknya hingga hasilnya sebrutal itu. Sementara itu, Minjun dan Kopral keluar dari lift disambut sorakan dan tepuk tangan. Dongjun berlari menghampiri Minjun dengan cemas, memastikan temannya tidak terluka. Minjun mengangguk tenang dan mengatakan ia baik-baik saja. Ketika ditanya bagaimana ia menumbangkan Cyclops, ia merendah dan menyebut itu berkat arahan yang pernah ia terima. Kopral tidak bisa menyembunyikan rasa iri yang membara. Seorang prajurit mengingatkan bahwa mereka memasang taruhan dan Minjun adalah pemenangnya. Kopral langsung memukul bagian belakang kepala prajurit itu dan mencoba membatalkan taruhan dengan berbagai alasan.
Ia berkilah bahwa format latihan dirancang untuk 2 monster dan ia telah mengalahkan 2, sedangkan Min Jun hanya 1. Ia menuntut pembenaran dan bahkan menekan Dong Jun untuk membelanya. Dong Jun yang penakut terlihat terpojok. Min Jun merasa muak melihat sikap kopral itu. Sebenarnya ia hampir melupakan taruhan karena merasa tidak sepenuhnya puas setelah menggunakan tinju dalam latihan senjata api. Namun melihat kopral menindas Dong Jun, ia tak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Suara tegas tiba-tiba memotong keributan, menyatakan bahwa Min Jun justru mengambil risiko lebih besar dan kopral seharusnya malu. Semua menoleh dan mendapati Sersan Lee berdiri di sana. Ia menjelaskan bahwa Cyclops yang telah berubah jauh lebih berbahaya, dan semua orang tahu itu. Kopral mencoba menyindirnya, tetapi Lee membalas dengan tajam mempermalukannya di depan para junior. Wajah Kopral memerah oleh amarah dan rasa malu. Ia tak mampu membalas apapun. Lee menegaskan bahwa ia tak punya hak untuk berbicara, membuatnya semakin terpojok. Min Jun hanya tersenyum kecil memahami dinamika kekuatan di tempat itu. Menjelang malam, Min Jun dan Dong Jun berdiri di luar membersihkan area sambil berbincang. Dong Jun menceritakan bahwa Sersan Lee pernah mendapat promosi ganda karena nilai ujian tertinggi. Kebijakan itu kini sudah dihapus setelah insiden di dungeon. Min Jun bertanya tentang kemungkinan promosi khusus. Dong Jun menjelaskan bahwa itu bisa terjadi jika menyelamatkan warga sipil atau mencapai prestasi luar biasa dalam perburuan monster. Tetapi semuanya bergantung pada keputusan atasan. Hampir tak ada yang berhasil melalui jalur itu. Min Jun merenung. Keputusan akhir ada di tangan komandan. Ia ingin naik pangkat secepat mungkin. Ia bahkan hampir berharap terjadi sesuatu di perbatasan agar ada kesempatan membuktikan diri. Baru 2 hari menjadi prajurit biasa dan ia sudah gelisah. Dalam hati ia berharap sebuah gerbang muncul. Tepat saat pikiran itu melintas, alarm menggema di seluruh markas. Pengumuman dari pusat kendali menyatakan bahwa monster tipe middle muncul di area cadangan minyak. Semua pemburu diperintahkan berkumpul dan segera memasang perisai pelindung. Ketegangan menyelimuti udara dan Min Jun tahu kesempatannya mungkin akhirnya tiba. Dong Jun memberitahu Min Jun bahwa mereka harus bergerak sekarang. Min Jun justru tersenyum lebar. Middle Bat adalah monster seukuran anak kecil yang hidup berkoloni dan menyerang bergerombol. Secara individu mereka tidak terlalu berbahaya, tetapi mereka bisa meludahkan bola api. Jika api itu mengenai cadangan minyak, seluruh kamp militer bisa meledak habis. Di lokasi cadangan minyak, 2 prajurit berjaga dengan tegang. Kawanan kelelawar mulai mendekat dari langit gelap. Salah satu prajurit hampir menarik pelatuk, namun rekannya menahannya. Ia berpikir menembak, sekarang justru bisa memancing serangan dan membahayakan tangki minyak. Mereka memutuskan untuk mengamati karena monster belum benar-benar menyerang. Sementara bantuan dengan perisai pelindung sedang dalam perjalanan. Namun, ketegangan terus meningkat. Mereka membayangkan ledakan besar yang bisa melalap seluruh camp. Ketakutan membuat mereka hampir panik bertanya-tanya, mengapa monster itu muncul tepat di tempat paling berbahaya. Saat itulah Min Jun berjalan mendekat dengan santai dan mengatakan bahwa ia akan mengalihkan perhatian monster. Kedua prajurit terkejut melihat seorang prajurit baru bertindak seberani itu. Ia melangkah maju tanpa perlengkapan, sementara mereka berteriak agar ia mundur. Bagi Min Jun, monster itu bukan ancaman, melainkan peluang. Jika ia melindungi cadangan minyak, namanya akan terangkat. Selain itu, pengalaman tempur berarti poin pengalaman yang ia butuhkan untuk berkembang. Ia mengingat Cyclops dan sadar bahwa aura energi iblisnya menarik perhatian monster. Begitu ia memancarkan auranya, kawanan Middle Bat langsung berputar mengelilinginya. Senyum Min Jun semakin lebar. Rencananya berhasil. Ia bersiap memburu mangsanya. Tak jauh dari sana, satu skuad datang membawa peti besar berisi perangkat perisai. Dong Jun terdiam melihat pemandangan di depan. Sersan Lee berteriak memerintahkan mereka segera memasang perisai. Mereka terlalu terpanah melihat Min Jun melawan sendirian tanpa perlengkapan hingga butuh beberapa detik untuk sadar. Min Jun mencabik monster satu persatu, tetapi ia merasa cara itu terlalu lambat. Ia membutuhkan alat yang lebih efisien. Dari belakang, ia mendengar suara Sersan Lee memerintahkannya mundur. Min Jun mengabaikannya. Poin pengalaman jauh lebih penting. Ia melihat tongkat listrik di tangan Lee. Dengan halus, ia mengalirkan sedikit energi iblis ke perut Sangsan hingga Lee merasa tidak enak badan. Min Jun mendekat pura-pura khawatir, lalu mengambil tongkat itu dengan dalih meminjam sebentar. Senyumnya makin melebar. Ia kembali ke tengah pertempuran dengan tongkat listrik di tangan. Sekali ayun, beberapa Middle Bat jatuh tersetrum. Kilatan listrik memenuhi udara malam. Lee hanya bisa menatap tak percaya melihat Min Jun menumbangkan kawanan itu dengan mudah. 2 prajurit yang membawa perlengkapan melihat satu Middle Bat terbang tinggi mengarah ke tangki minyak. Matanya merah menyala dan mulutnya dipenuhi api.
Lee memerintahkan mereka menembak dan siap menanggung tanggung jawab jika terjadi apa-apa. Mereka mengangkat senjata namun tiba-tiba membeku di belakang monster itu. Minjun muncul dengan senyum tipis. Dengan satu ayunan tongkat listrik, ia menyambar middle bed tersebut. Percikan listrik meledak di langit dan monster itu jatuh hangus. Skuad akhirnya berhasil memasang perisai pelindung. Medan menjadi lebih aman. Mereka mulai mengumpulkan bangkai monster yang bertebaran. Bau daging terbakar memenuhi udara. Seorang perwira mendekat dan memberi hormat kepada Lee. Ia adalah Kapten Jun-chik. Ia memuji tindakan cepat mereka, tetapi bertanya dari mana monster itu muncul, karena radar tidak mendeteksi apapun. Ia juga mencium bau panggangan dan penasaran siapa yang memanggang kelelawar itu. Lee menjawab bahwa total ada 30 monster yang tumbang. Ia menyebut komandan batalion akan segera tiba. Dalam hatinya ia merasa canggung karena kapten tidak hadir saat keadaan genting. Kapten lalu menanyakan siapa yang membunuh semuanya. Lee menyatakan bahwa ke-30 middle bed itu dilumpuhkan oleh satu prajurit saja. Kapten terdiam, sulit percaya. Saat mereka berbicara, Minjun muncul dari belakang sambil membawa tongkat listrik yang sudah rusak. Kabelnya terjulur keluar. Ia mengembalikan tongkat itu kepada Lee dan bertanya polos, apakah alat itu mahal? Karena sekarang jelas tidak bisa dipakai lagi.